Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau mengajari kami bagaimana harus berdoa. Lewat Abraham dan lewat Yesus sendiri yang mengajari kami doa Bapa kami. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki sikap seperti seorang anak kepada Bapa, kepada Allah sebagai Bapa. Semoga kami Kau kuatkan, Kau teguhkan selalu dalam perjalanan hidup doa dan hidup rohani kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, gereja mengingatkan kita hari ini untuk memperhatikan opung-opung, memperhatikan orang tua kita yang sudah loyo, lemah, dan tak berdaya, bahkan seringkali juga boleh dikatakan menyebalkan dalam tanda petik ya bagi kita karena perilaku mereka yang seringkali menjadi seperti anak-anak kecil, butuh perhatian, butuh cinta kasih. Gereja mengingatkan kita mereka adalah orang Allah sendiri di dunia bagi kita. Ketika mereka sedang tak berdaya, kita yang masih kuat, masih berdaya ini belajar mengerti dan memahami orang-orang tua kita masing-masing. Saudara, hari ini juga kita belajar diajak oleh Yesus untuk memahami tentang bagaimana berdoa itu dengan benar dan tepat. Kita lihat bahwa ketika Yesus sedang berdoa, para rasul mengajari mereka berdoa. Dan inilah salah satunya yang diajarkan Yesus yang jelas-jelas mengajarkan kita tentang apa arti doa dan bagaimana kita harus berdoa. Yesus mengajari kita doa Bapa kami. Sungguh suatu yang katakanlah mencerahkan karena Yesus memberikan perspektif yang lebih baru. Ya, bahwa perspektif itu apa? Bahwa kita berdoa bukan hanya karena ritual. Bukan karena suatu kewajiban. Tapi suatu relasi personal. Bahwa kita adalah anak Allah. Dan Allah adalah Bapa. Ini yang membedakan doa-doa Kristiani dengan doa-doa non-Kristiani. Orang tidak cukup hanya melontarkan kata-kata dengan rumusan-rumusan tertentu dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi relasional. Dan Allah menunjukkan dan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana relasi kita dengan Allah sebagai Bapa seperti halnya relasi kita anak dengan Bapa kita, dengan ibu kita yang penuh kasih sayang. Tak ada seorang ibu atau seorang bapa yang memberikan ular kepada anak yang minta telur. Coba ingat itu. Dan Bapa Allah adalah Bapa, gambaran yang sungguh-sungguh dibuat oleh Yesus bagi kita. Allah bukan hakim. Bukan hanya hakim yang menghukum, yang menindas, yang marah, yang Tuhan itu lambat akan marah. Besar kasih setianya, hatinya ada kebaikan semata-mata. Dan itulah yang mau disampaikan, gambaran itu yang harus ada dalam pikiran, dalam mindset, dalam hati, dalam budi, seluruh diri kita. Ketika kita berdoa Bapa kami. Sekali lagi Bapa kami. Bukan hanya Bapakku, bukan hanya Bapa Anda, Bapakku dan Bapa Anda. Bapa kita. Ya. Jadi Anda memiliki relasi personal dengan Bapa dan Anda dan saya adalah saudara. Ya, jadi kalau kita berdoa Bapa kami setiap hari berkali-kali, kemudian kita di gereja dilakukan, tapi keluar dari gereja, saya tidak memperlakukan orang lain siapapun bukan sebagai saudara, kita sungguh-sungguh menentang Allah. Jadi doa Bapa kami itu membuat kita bersaudara satu sama lain. Tidak hanya di keluargaku, tapi di lingkungan, di gereja, di masyarakat. Semua adalah saudara karena kita mempunyai Allah yang adalah Bapa kita. Dan ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh ya di dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi sekali lagi Yesus mau mengajak kita bahwa doaku ya keseharian ini harus terwujud juga dengan relasi baikku dengan orang-orang di sekitar. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan siapapun. Ini adalah. Jadi
perspektif ini yang diubah oleh Yesus bagi kita. Dan kita sebagai orang Katolik sungguh harus menghargai itu. Cinta kepada Allah harus cinta kepada sesama manusia. Omong kosong kita mengatakan I love God, but at the same time kita menghina, mengejek ya saudara-saudara sekitar. Nah, maka inilah saudaraku terkasih dalam Kristus, kita berusaha, kita mohon rahmat supaya apa? Supaya kita menjalin persaudaraan. Persaudaraan di dalam keluarga, ya, persaudaraan di dalam masyarakat, persaudaraan di dalam gereja, ya. Jangan sampai katakanlah kita konflik-konflik di dalam stasi kita ini entah karena alasan apapun juga. Ya, kita selalu berusaha untuk berdamai, untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni, untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi. Saudara, hari ini kita merayakan hari opung-opung sedunia. Ya, hari kakek nenek kita sedunia. Mereka lemah, mereka rapuh, mereka menjadi seperti anak kecil kerap kali, ya, yang menjengkelkan mungkin. Ya. Jangan lupa, kita ada karena mereka. Sekali lagi dosa besar ketika kita tidak memperhatikan kakek nenek kita dan orang tua kita yang sudah rapuh. Ya. Tradisi Batak ya, sangat luar biasa, sangat menghargai ya, orang tua kita seapapun juga, sebesar apapun. Ya, Anda melihat film Ngeri-Ngeri Sedap, saya dan postulat saya ajak untuk melihat begitu. Terjadi suatu semacam konflik antara orang tua dan orang tua yang mengendaki anak-anak pulang ke kampung, tapi anak-anak berada dalam posisi yang zaman sekarang, ya, dengan panggilan mereka masing-masing konflik. Tapi meskipun konflik itu diselesaikan dengan ya ada sedikit friksi, ada macam-macam, tapi pada akhirnya happy ending, saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan, ya, dan saling menguatkan. Dan itulah saudaraku yang diharapkan oleh gereja, oleh kita, karena Allah adalah Bapa kita. Jangan pernah kita meniadakan, mengejek, melemahkan orang tua kita. Semoga ada banyak pengalaman juga di mana orang tua, di mana anak-anak tidak peduli dengan orang tua kita. Nah, saudara, salah satu hal yang membuat kita gereja Katolik sungguh bersyukur adalah karena dengan menjadi imam, saya memperhatikan bukan hanya fisik, bukan hanya uang, harta, amuraon, hagabeon, asangapun kepada orang tua saya, kepada orang tua kita, tapi doa-doa kita. Ketika Anda menjadi imam, ketika Anda menjadi biarawan, ketika Anda menjadi biarawati, Anda berdoa supaya orang tua selamat bahagia bukan hanya di dunia, tetapi di surga. Kita mempunyai suatu ambisi supaya kita kaya, supaya kita punya kedudukan, supaya kita punya posisi, supaya kita dihargai, dihormati. Bagus, indah, tapi lebih indah lagi kalau Anda, anak-anak Anda, salah satu atau salah dua menjadi imam, menjadi biarawan, menjadi biarawati, karena merekalah yang mendoakan kita, orang tua ini. Saya seringkali dan berkali-kali dalam Ekaristi mendoakan Bapak Ibu saya supaya mereka damai abadi di surga berkat doa, berkat Ekaristi. Saya membawa anak-anak, 7 anak di Medan ini, ya, calon Karmelit postulan, untuk memberikan kepada mereka, kepada Anda semua, supaya anak-anak Anda atau cucu-cucu Anda menjadi imam, biarawan, biarawati. Dan juga kalau Anda tidak punya lagi, doakanlah kami, ya. Doakanlah kami, doakanlah anak-anak muda ini supaya mereka sungguh-sungguh menjawab panggilan itu dengan baik. Seandainya Anda juga katakanlah mempunyai nilai lebih atau sesuatu menolong kami di postulat Karmel Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara, dengan senang hati saya akan menerima. Karena mereka berasal dari keluarga-keluarga yang kurang mampu dan kita sungguh-sungguh berjuang supaya banyak orang terpanggil
Sehingga akhirnya mereka mendoakan orang tua mereka, mendoakan melayani gereja, melayani banyak umat, sehingga diperhatikan seluruhnya. Tuhan memberkati Anda, semoga Tuhan memberkati opung-opung, memberkati kakek nenek kita, memberkati yang tua, yang sakit menderita, sehingga mereka tetap bahagia, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.